Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah pria itu selesai berbicara, dia menurunkan kakinya yang awalnya duduk bersila. Adapun penampilan pria ini, dia mengenakan jubah putih yang sederhana dan elegan dengan rambut disisir ke belakang. Namun dapat dilihat dengan jelas bahwa pria ini adalah orang kuat dari Taisu. Sekarang sepertinya pria ini menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Setelah dia memperoleh sumber daya dari dunia sensi. Apa yang kalian lakukan berdiri diam dan tidak membantu saya mengganti pakaian? Pria itu berteriak dengan marah. Setelah suara itu keluar, 7 atau 8 wanita tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Namun meskipun mereka tampak kuat dan cantik, tapi mereka hanya mengenakan sedikit pakaian. Sehingga tubuh mereka yang semok dan kulit putihnya terlihat dengan jelas. Namun mata mereka penuh dengan ketakutan. Dan di antara para wanita ini adalah seorang wanita dengan rambut putih keperakan dan mata putih yang merupakan ciri khas orang-orang di dunia spiritual. Hanya saja tatapan mata wanita ini kosong, seolah-olah dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian demi bertahan hidup. Pada saat ini, beberapa wanita segera maju untuk melepas pakaian pria itu. Namun, saat tangan dan kaki salah satu dari para wanita ini sedikit lebih lambat dan dia secara tidak sengaja menarik ujung baju pria itu agak keras yang membuat pria itu berteriak dan marah. Sialan! Siapapun dari kalian yang tidak patuh hanya mencari kematian. Pria itu mendengus dingin, kemudian langsung meraih kepala wanita itu dan meremasnya hingga meledak dengan keras yang membuat darah dan otak wanita itu berceceran di mana-mana. Melihat pemandangan itu, para wanita lainnya menjadi pucat karena ketakutan, tetapi mereka tidak berani bersuara sedikit pun. Lagi pula, kejadian ini bukan pertama kalinya. Karena hal seperti ini sering terjadi. Bagaimanapun para wanita ini ditangkap oleh para prajurit Taisu dan mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup. Sekarang, kelompok tak tersentuh yang muncul entah dari mana dan mereka sebenarnya berani memprovokasi Taisu saya. Dan kebetulan saya ada di sini, bersama para dewa dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Sekarang mereka siap dimurnikan. Jadi, seberapa kuatkah senjata ajaib saya saat itu? Tepat ketika pria itu berbicara, tanah di depan matanya tiba-tiba tenggelam. Dan tak lama kemudian, terdengar suara keras dari bawah tanah. Sepertinya ada sangkar hitam di dalamnya. Adapun apa yang ada di dalam sangkar besar itu bukanlah seorang penjahat, melainkan sejumlah manusia yang sangat padat, dan mereka semuanya adalah manusia sungguhan yang ditangkap oleh Taisu. Meskipun ruang pada sangkar itu cukup luas, namun masih penuh sesak. Pada saat ini, mata pria itu dapat melihat bahwa ada ratusan ribu orang di sini, dan semuanya berkerumun karena tidak cukup ruang untuk satu sama lain. Namun di antara mereka tidak hanya ada orang tua dan anak-anak saja, bahkan ibu hamil pun ada. Dan mereka semua menangis, karena mereka tahu para prajurit Taisu ini akan menjadikan tempat ini sebagai api penyucian di muka bumi. Berapa banyak makhluk hidup yang tersisa di sini? Pria itu berbicara dengan dingin. Lapor Jenderal Mengsen. Masih ada lebih dari 400.000 orang yang tersisa. Segera seorang prajurit Taisu yang mengenakan baju besi dewa palsu muncul dan dia menjawab sambil mengepakkan tangannya dengan hormat ke arah pria bernama Mengsen. Hanya ada 400.000 orang yang tersisa dan itu masih tidak cukup. Cepat kirim orang untuk menangkap lebih banyak lagi. Kata Jenderal Mengsen dengan serius, kemudian matanya tertuju pada 400.000 orang di dalam sangkar. Seolah-olah kerumunan makhluk hidup di dalam sangkar bukanlah manusia, melainkan sebuah ternak. Setelah Mengsen selesai berbicara, dia segera membalik telapak tangannya. Kemudian pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan tiba-tiba muncul di tangannya. Hanya saja fluktuasi energi yang dipancarkan dari pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan ini
berkali-kali lebih kuat dibandingkan pedang Susi. Kalian semua hanyalah semut, dan pedang saya akan membunuh sebanyak yang dia inginkan. Sambil berteriak, Mengsen tiba-tiba memutar dua jarinya. Kemudian pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan terbang keluar dan langsung menyerang ke dalam sangkar. Setelah beberapa saat menyapu kerumunan orang, dia langsung menembus tubuh lebih dari selusin orang, sehingga suara jeritan melengking dan ketakutan muncul di mana-mana. Pada saat yang sama, suara ledakan yang tidak ada habisnya terdengar, dan tubuh dari orang-orang yang tak bersalah meledak dan berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Namun bagi Mengsen, sepertinya pemandangan seperti itu memberinya perasaan yang sangat menyenangkan. Seolah-olah Mengsen sangat menikmati pembunuhan semacam ini. Sekarang, dengan ujung jarinya, di balik pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan, samar-samar semua orang yang masih hidup dapat melihat jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya, membentuk kabut putih di belakangnya. Namun tidak diketahui berapa banyak jiwa mati yang terkandung di dalamnya, yang membuat orang-orang ini merasakan penindasan yang kuat. Pada saat ini terdengar teriakan melengking dari kerumunan, karena saat pedang pengejar jiwa kekosongan melesat lewat, dan wajah anak-anak dan orang tua penuh dan ketakutan. Hanya saja tidak peduli dengan teriakan mereka. Dengan tatapan Mengsen, pedang pengejar jiwa kekosongan itu terus bergerak mengikuti pikirannya, dan langsung menembus seorang wanita hamil yang sendirian. Sepertinya suaminya mungkin sudah mati terlebih dulu. Tepat ketika wanita hamil itu melihat lubang berdarah di perutnya, dia menjerit sangat menyedihkan. Bahkan dia mengabaikan rasa sakitnya dan hanya merogoh perutnya untuk mencari anaknya. Tetapi orang-orang di sekitarnya tidak memiliki rasa simpati apapun, dan mereka semua mundur ke samping menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Namun saat wanita hamil itu melolong kesakitan, pedang pengejar jiwa kekosongan itu sekali lagi menyapu ke arahnya dan langsung memotong kepalanya. Kemudian tubuhnya segera meledak dan berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia menemukan kemana perginya anaknya, tapi pedang pengejar jiwa kekosongan ini tidak berhenti dan terus membunuh tanpa pandang bulu. Bagaimanapun di mata Mengsen, semua orang yang berada dalam sangkar bukanlah makhluk hidup, dan mereka hanyalah sebuah pengorbanan untuk latihan pedangnya. Sehingga sekarang ada jutaan jiwa yang tak bersalah yang terkandung dalam pedang pengejar kekosongan ini. Bahkan jika itu adalah dewa abadi, seharusnya mereka tidak berani membunuh mereka dengan satu pedang tanpa pandang bulu. Pada saat ini, di dalam sangkar, kabut darah berceceran di mana-mana, dan ada ratusan orang tewas hanya dengan satu tebasan pedang pengejar jiwa kekosongan. Adapun jiwa-jiwa yang tersebar setelah kematian mereka, sebenarnya mereka tidak pernah menghilang, tapi mereka semua terserap ke dalam pedang pengejar jiwa kekosongan. Karena semakin banyak jiwa yang terserap, maka semakin kuat efeknya. Segera, Mengsen mengangkat tangannya, berkomentar melambaikannya pada saat yang sama. Butiran darah terbang keluar dan muncul di dalam sangkar. Dan pedang pengejar jiwa kekosongan langsung menyerap semua darah dari potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Hingga akhirnya, di dalam sangkar besar itu hanya tersisa 300.000 orang dari 400.000 orang sebelumnya. Sehingga sangkar yang awalnya sangat padat, dalam sekejap menjadi sedikit lebih kosong. Tetapi rasa sakit dari orang-orang yang tersisa menjadi semakin kuat. Ini masih belum cukup. Cepat pergi dan tangkap mereka untuk saya. Mengsen berteriak dengan marah. Kemudian dengan melambaikan tangannya, pedang pengejar jiwa kekosongan menjadi semakin ganas, sehingga situasi di sekitar mulai berubah menjadi buruk lagi. Kemudian tanah tempat di mana Mengsen berada tiba-tiba naik perlahan dan berubah menjadi platform aslinya lagi. Laporkan kepada Jenderal Mengsen bahwa formasi teleportasi telah siap digunakan kapan saja. Seorang prajurit Taisu berkata dengan hormat. Lalu, apa yang Anda tunggu? Cepat ikuti saya untuk mengepung dan memusnahkan kelompok semut ini. Setelah Mengsen selesai berbicara, dia bermain dengan pedangnya, namun wajahnya penuh dan amarah.
Setelah melihat sekeliling dan melambaikan tangannya, beberapa wanita terbang dari sisi yang jauh, dan beberapa pakaian yang mereka kenakan hancur berkeping-keping datang. Cepat layani saya dengan baik, karena saya akan segera melakukan perjalanan. Mendengar itu, wajah beberapa wanita itu tampak pucat, namun mereka tidak berani berkata apa-apa, dan menanggalkan pakaian di tubuh mereka lembut, dan berbaring di sebelah Mengsen. Pada saat yang sama, di luar Dewa Kekosongan, sebuah lubang besar mengembun. Inilah formasi bergerak yang diatur oleh Taisu. Meskipun untuk menggunakan formasi seperti itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Bahkan semakin jauh jaraknya, maka semakin besar harganya. Karena untuk mengaktifkan formasi bergerak ini saja, memerlukan setidaknya satu sumber bintang untuk melakukannya. Meskipun apa yang tidak dimiliki Taisu adalah sumber daya, tapi setelah mendapatkan sumber daya dari Sensi, itu sudah cukup bagi mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Kemudian, semua prajurit Taisu dan Dewa Kekosongan dalam sejumlah besar tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, di barat laut kehampaan di Laut Barat, yang sangat dekat dengan kehampaan utara, pertempuran kecil terjadi, dan kilatan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan hampa. Pada saat yang sama, di tengah gemuruh roda cahaya melingkar, Dewa Kekosongan yang lebih besar dan Dewa Kekosongan lainnya tiba-tiba muncul dari udara tipis. Mereka segera keluar untuk mencegat Bahtera Sioyen. Kemudian, pintu beberapa Dewa Kekosongan berbentuk persegi dibuka satu demi satu, dan prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya langsung mengepung puluhan ribu dewa abadi seperti lebah. Selain itu, ada binatang buas Taisu yang diubah menjadi logam dan terbang dengan perkasa. Namun di dalam Dewa Kekosongan terbesar, sesosok berdiri di platform, dan di belakangnya beberapa wanita pingsan. Meskipun mereka tidak mati, tapi mulut mereka berbusa, dan tubuh mereka bergerak-gerak terus-menerus. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.